Tranin, kamu yakin? Nona Duong, tunggu saja sampai Anda melihat pertunjukan yang bagus. Tuan Lu, dikatakan bahwa ketika Anda bertaruh 10 kali, Anda menang 9 kali. Saya ingin tahu, berapa banyak yang ingin Anda pertaruhkan hari ini? Saya prediksi Argentina akan kalah dari Brazil dengan skor 0-1. Saya yakin 3 juta. Tranin, mungkin kita harus membelinya juga. Luk Duong mempunyai akurasi yang cukup tinggi. Nona Duong, pernahkah Anda mendengar pepatah ini? Sepak bola justru sebaliknya, villa di sebelah laut. Bagaimana dengan sepak bola dan villa? Bantu saya membeli skor Argentina mengalahkan Brasil dengan skor 3-2. Apakah Anda mengerti sepak bola? Anda bertaruh Argentina akan menang juga. Hati-hati, celanamu tidak akan tersisa. Sekarang pertandingan dimulai. Babak pertama akan ditendang oleh Argentina. Sebentar lagi, siapa yang kalah dan siapa yang menang? Belum tahu. Saya ikut, sangat bagus. Brasil adalah tim teratas. Babak pertama baru berjalan beberapa menit dan mereka sudah unggul. Sangat bagus, tim Brasil sangat bagus. Tuan Luke sangat tepat, tidak ada ketegangan lagi. Brasil pasti akan menang. Anak itu, kamu kalah. Jangan berlutut sekarang, lalu mungkin aku bisa menghadiahimu sejumlah uang. Luk Duong, pertandingan belum berakhir. Belum bisa dipastikan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Ngok Tuyet, mengapa kamu belajar menjadi keras kepala? Saya memenangkan hai pinjaman hotel. Lalu aku akan mengajarimu dengan hati-hati. Luk Duong, apakah kamu ingin mati? Saya hanya khawatir hal itu belum dilakukan. Dia tidak bisa memenangkan pertandingan. Tapi ketika kami bertemu, kami harus berlutut di sana. Masih terdiam, mari kita lihat bagaimana Anda menang hari ini. Oke, babak kedua dimulai. Argentina punya sedikit masalah. Crespo terluka dan tidak bisa bertanding. Argentina yang tadinya dirugikan, kini semakin kesulitan. Juara utama juga percuma, apalagi yang diperebutkan, tim itu harus segera tersingkir. Tim Argentina mengirimkan penggantinya, adalah pemain muda nomor 19 Messi, yang pertama kali berkompetisi di Piala Dunia. Messi telah tiba, Messi pernah meraih gelar bola emas. Pertandingan terkenal di pertandingan ini, keluarga Tran itu. Apakah menurut Anda masih perlu bersaing? Mengaku kalah, kurangi kebutuhan untuk mempermalukan diri sendiri. Tranin, apa yang harus kulakukan? Kami tidak punya cara untuk menang. Nona Duong, keajaiban akan selalu terjadi, pada saat yang paling tidak terduga. Tuan Luke sangat percaya diri. Bertaruh lebih banyak. Jika Tuan Luke begitu percaya diri, apakah Anda berani bertaruh lebih banyak? Apakah Anda ingin memesan lebih banyak? Oke, hari ini aku akan membiarkanmu kalah total. Saya berani bertaruh pada keindahan ini. Jalan Ngao Tuyet, Anda, Tranin, bisakah kamu menang? Nona Duong, dia pasti akan menang. Tapi saya tidak menggunakan dia sebagai taruhan. Oke, jika kamu yakin, aku akan mempercayaimu sekali. Saya yakin Anda, jika Anda kalah taruhan, maka Anda harus berlutut. Panggil aku 3 kali nenek. Jalan Ngao Tuyet. Jangan mengandalkanku untuk menyukaimu dan memperlakukanku sesukamu. Jika bukan karena kekuatanmu, lalu aku melakukannya. Saya bertanya apakah Anda bertaruh atau tidak. Oke, jangan menyesalinya. Malam ini, aku akan mengajarimu dengan benar. Jika saya menyesal, nama saya bukan Duong Ngao Tuyet. Berhasil masuk lagi. Jalan Ngao Tuyet, Anda mempercayai sampah ini seperti itu. Tapi dia mendorongnya ke dalam lubang api. Luk Duong, alam semesta belum tenang. Jadi mengapa Anda begitu yakin akan menang? Ada 10 menit tersisa sebelum pertandingan berakhir. 10 menit. Katakan padaku, siapa yang bisa masuk 3 kali berturut-turut? Pemain Messi. Messi, saya belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Nama anak itu, sekalipun itu bohong, Anda harus menemukan kredibilitasnya. Sudah selesai. Kali ini sudah berakhir. Ngok Tuyet, malam ini, patuh saja dan layani aku. Kakak, terus. Nona Duong, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, jangan disimpan. Bagaimana dia bisa menjadi bos? Legenda mengatakan bahwa metode Duong Ngao Tuyet sangat kejam. Sekarang, hal itu tampaknya mungkin saja terjadi. Sungguh disayangkan, tubuh yang indah. Nona Duong, jangan khawatir. Keajaiban akan muncul. 5, 4, 3. Nak, apakah kamu menggumamkan sesuatu? Mungkinkah kamu takut sampai menjadi orang bodoh? Saya ikut, pemain Messi mencetak gol di momen penting. Mustahil. Bagaimana cara pemain muda bisa bermain? Pernahkah Anda melihatnya, Nona Duong? Masih ada harapan. Nak, jangan berpuas diri.
Pertandingan masih tersisa 7 menit. Mustahil. Masuk lagi. Ini Messi lagi. Ditembak dari jarak 30 meter. Bola masuk ke gawang. Gelombang dunia. Sungguh sulit dipercaya. Pertama kali berpartisipasi di Piala Dunia dan mencetak 2 gol. 3 menit terakhir. Saya ingin tahu apakah masih ada peluang? Benar kan? Mustahil. Belum ada yang mampu mencetak 3 gol berturut-turut. Perhatian. Bola kembali jatuh ke tangan Messi. Apa? Punya bola lagi? Dewa macam apa Messi ini? Mungkinkah dia benar? Messi terus-menerus melewati 2 bek lawan. Messi, saya ikut, benar-benar menang. Bagaimana kabarmu, Nona Duong? Tidak curang kan? Kami memenangkan 80 juta. Tranin, terima kasih. Nona Duong. Tamu, bersikaplah sopan. Tidak mungkin, curang, benar-benar curang. Bagaimana Argentina bisa mengalahkan Brasil? Tuan Lu, apa yang harus saya lakukan? Saya yakin lebih dari 8 juta. Jika ayahku tahu, dia akan memukuliku sampai mati. Apa yang lebih dari 8 juta? Saya juga bertaruh 30 juta di sini. Semuanya hilang, Tuan Lu. Ubah taruhan Anda. 50 juta, Anda. Masih ada 3 kali lagi untuk menelepon nenek. Kamu juga tidak bisa pergi. Itu semua karena kalian berdua. Kami berdua kehilangan 30 juta. Menang atau kalah tergantung takdir. Taruhan adalah taruhan Anda sendiri. Rus, apakah kamu menyesalinya sekarang? Orang macam apa itu? Ucapkan kata-katamu tapi jangan ditepati. Orang macam apa itu? Benar bahwa... Nak, jangan terlalu sombong. Jangan berpikir aku tidak berani menyentuhmu. Mari kita tunggu dan lihat saja. Berhenti. Apakah aku sudah melepaskanmu? Jalan Ngao Tuyet. Apakah Anda ingin mengonfrontasi keluarga Luke saya atas sampah ini? Luke Duong, jangan menganggap dirimu terlalu serius. Di mata Duong Ngao Tuyetku, 10 keluarga Luke tidak sebaik 1 keluarga Tranin. Menghadapi dia berarti menghadapi saya. Sekarang segera berlutut dan penuhi janjimu. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Berlututlah untukku. Saya anak tertua dari keluarga Luke. Beraninya kamu menyentuhku, Luke Duong. Ini adalah hasil dari kamu menggodaku. Luke Duong. Ini adalah hasil dari kamu menggodaku. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika Anda tidak ingin kehilangan bagian manapun dari tubuh Anda, sekarang kamu harus memanggilku nenek. Duong Ngao Tuyet, jangan terlalu kasar. Beri aku 2 menit. Nenek dari pihak ayah. Jika Anda belum mendengar, bicaralah lebih keras. Anda. Nenek dari pihak ayah. Berbicara dengan keras. Nenek dari pihak ayah. Tuan Luke, Anda juga punya hari ini. Mengapa menjadi seperti ini? Bagaimana dengan Tuan Luke? Katakan padaku untuk memberi kompensasi 8 juta. Pantas. Tuan Luke, jangan lupa, lain kali kita bertemu. Ayo, kita ambil hadiahnya. Beberapa orang menghabiskan 1 juta. Memenangkan 80 juta. Beberapa orang menghabiskan 30 juta. Tidak mendapat uang. Luke Duong, di masa depan, apakah Anda masih berani mengatakan bahwa Anda adalah seorang pangeran yang bertaruh pada sepak bola? Tranin, Duong Ngao Tuyet. Kalian tunggu saja aku. Pak, cek Anda. Saya tidak menyangka Anda begitu pandai bertaruh pada sepak bola. Apakah ada sesuatu yang tidak kamu ketahui? Nona Duong sangat memuji. Hanya keberuntungan. 50 juta ini untuk Anda. Saya menyerahkan semua pekerjaan renovasi kepada Anda. Ini 50 juta. Apakah kamu tidak takut aku akan kabur membawa uang itu? Ada apa, Nona Duong? Benar. Dao Dao akan keluar dari rumah sakit. Saya harus pergi ke sekolah dasar. Saya membeli Uyentan 2 mobil. Juga nyaman untuk menjemput Dao Dao dari sekolah. Itu sebabnya aku tidak bisa pergi bersamanya lagi. Istrimu memilikimu, dia benar-benar bahagia. Lalu saya pergi ke Hotel Hailon dulu. Sudah beberapa bulan dan penjualan masih belum selesai. Apakah Anda masih berani bertahan di perusahaan? Keluar dari pekerjaanmu, Direktur Fuong. Kamu mencuri pelangganku. Mengapa kamu ingin mengusirku? Kamu tidak kompeten, dan bahkan menyalahkan orang lain. Orang seperti ini layak untuk dipecat. Kekasih, Anda masih tahu cara melayani orang lain. Bulan depan, juaranya tetap Anda. Melihat, apa itu pendapatan atau non-pendapatan? Hadiah uang ditentukan oleh saya. Saya katakan siapa yang memiliki pendapatan bagus. Maka orang itu mempunyai penghasilan yang bagus. Jika kalian juga memahami hal seperti itu. Lalu pemenangnya bulan depan. Mungkin itu kamu? Anda berani mendorong saya?
Anda baik-baik saja, Li Mong, Tran Nin, sepupu tua, apakah kamu bekerja di sini? Lama tidak berjumpa denganmu. Siapa kamu? Berpakaianlah seperti orang miskin yang mengemis. Cepat pergi, kami tidak menerima pengemis. Terus, aku tidak bisa datang membeli mobilmu? Saya hanya anak desa, mengapa saya harus membeli mobil? Tahukah Anda berapa harga mobil termurah di sini? 1 juta. Kamu tidak punya cukup uang untuk membelinya. Keluar, belok kiri, ada kendaraan roda 3. Kesanalah Anda harus pergi. Cepat pergi, jika tidak, saya akan menelepon keamanan. Tran Nin, kamu pergi dengan cepat. Saya tahu Anda ingin membantu saya, tapi ini bukan tempat di mana kita bisa mengeluarkan uang. Atau sebaiknya kamu pergi dulu, saya mengundang Anda untuk makan malam. Ketika saya masih di sekolah, dia adalah ketua kelas dan banyak membantu saya. Sekarang giliran saya untuk membantu Anda. Ini mobil ini. Berapa harga mobil Porsche terbaru ini? Benar-benar rumah pedesaan, apakah kamu berpura-pura? Menjauhlah, jangan mengotori mobil kami, Anda sebenarnya tidak mengetahui ketinggian langit dan ketebalan bumi. Melihat sekeliling Longtan ini, sangat sedikit juga orang yang bisa membeli mobil ini. Bagaimana jika saya membelinya? Aku akan memanggilmu ayah. Jika Anda bisa membelinya, kalau begitu aku memanggilmu ayah. Panggil aku ayah. Dia ingin mengadopsi saya sebagai ayahnya. Aku tidak ingin menerimamu sebagai anakku. Anda ingin mati, bukan? Tran Nin, pergilah dulu. Mereka tidak mudah untuk digoda. Setelah kentut, apakah kamu ingin pergi? Ku juga tidak tahu di mana ini. Direktur Tam, dia tidak bermaksud begitu. Mohon maafkan dia. Apakah Anda berani mengemis atas namanya? Gajimu hilang, dari sudah. Bisakah saya membeli mobil ini? Pendapatan Lemmong akan menduduki peringkat pertama, bukan? Jangan katakan setengah bulan ini, bahkan setengah tahun. Pendapatan juga menempati peringkat pertama. Oke. Berapa harganya? Jangan membuat masalah lagi, kami berdua tidak punya cukup uang untuk membeli ban. Ketua kelas Li, apakah mobil ini dijual atau tidak? Berapa banyak uang yang oke? Harga mobil ini diturunkan, harus lebih dari 3 jutaan. Gesek kartu Anda. Kartu ini, jangan khawatir, ada uang di kartu, geser saja. Kalau begitu aku akan mencobanya. Pengemis bau ini berpura-pura kecanduan. Nama anak itu. Hampir tidak ada uang di kartu itu. Akan mematahkan kakimu. Saya akan melihat apa yang bisa Anda beli. Direktur Tam kan, sampah sosial sepertimu. Bagaimana saya bisa menjadi seorang pemimpin? Bahkan bukan giliran pengemis sepertimu yang mengajar. Direktur Tam, menurutku mengusir orang busuk ini saja sudah cukup. Hindari dia di sini. Jangan terburu-buru, sayang. Tunggu sebentar, saya lihat tidak ada uang di kartunya. Bagaimana dia akan berpura-pura? Tran Nin, kartunya tidak dapat dikenali. Mustahil. Geser dan coba lagi. Saya baru saja mentransfer 30 juta ke kartu saya. Masih ada 30 juta lagi. Saya tahu Anda bahkan tidak punya 300 yuan. Sekarang dia menggesek dan mencoba 2 kali lagi. Saya telah menggesek beberapa kali. Saya tahu Anda benar-benar ingin membantu saya. Tapi ini 3 juta, bukan 300 yuan. Atau Anda harus pergi dengan cepat. Mengapa berpura-pura menjadi kaya? Saat ini, ada semua tipe orang. Apa yang sedang terjadi? Mobil apa yang ingin dibeli pelanggan? Bos, jangan sebutkan itu lagi. Dia ingin membeli Porsche terbaru dari toko kami. Saya kira hanya petaruh yang kalah. Dia hanya ingin menghasilkan uang. Apa yang kamu mengerti, bahwa saya menemui pelanggan itu? Bos Lu, sampah di lapisan bawah masyarakat telah saya usir. Yakinlah, omong kosong, kamu hanya tinggal di sana untukku. Aku akan melunasi tagihannya denganmu nanti. Bos Lu. Tuan Tran, itu Anda bukan? Bos Liu, apakah kalian saling kenal? Tadi malam di tempat taruhan sepak bola, Pak Tran hanya mengandalkan 1 juta, memenangkan 80 juta. Saya juga beruntung berada di sana. Tuan Tran benar-benar orang yang ajaib. Saya sangat mengagumi Anda. Mengagumi, apa? 80 juta. Namun ada pula yang suka menilai orang dari penampilannya. Melihatku berpakaian seperti ini, memutuskan bahwa saya adalah orang miskin yang berpura-pura menjadi kaya. Apakah perusahaan Anda melayani pelanggan seperti ini? Tuan Tran salah paham. Itu semua salah paham. Cepat kemari. Mengapa orang malang ini masih di sini?
Jika kamu mengotori mata bos kami Lu, aku akan memungkiri kamu. Brengsek, mengapa Anda berbicara seperti itu pada Tuan Tran? Aku membuangmu. Sialan, mengapa Anda berbicara seperti itu pada Tuan Tran? Berlutut dan minta maaf pada Tuan Tran. Bos Lu, kenapa kamu menyuruhku meminta maaf pada sampah ini? Dia hanya seorang pengemis dari pedesaan. Dia menutup mulutnya. Tuan Tran memiliki setidaknya jutaan. Di belakang adalah Duo Ngao Tuyet. Seorang karakter dapat mengklaim dominasi dengan cara ini. Bahwa kamu berani menyinggung perasaan orang? Apakah kamu ingin aku mati? Apa? Bos Liu, jangan tertipu olehnya. Karakter yang sangat kuat. Bagaimana kamu bisa berpakaian seperti ini? Menurutku dia hanya membual. Bos Lu, jangan. Kamu pergi dan mati. Apakah ada orang di sana? Hancurkan mulutnya. Jangan biarkan dia bicara lagi. Belum pernah mendengar, pecahkan mulutnya. Tidak, Anda. Bos Lu, aku tidak bermaksud begitu. Itu semua karena Direktur Tam menyuruhku melakukannya. Bukan urusanku. Dia juga tidak baik. Kemasi barang-barangmu dan keluar. Tuan Tran, bisakah Anda melihat bagaimana saya bisa menangani ini? Bos Lu, saya hanya ingin membeli mobil. Tapi kalian bilang itu kartuku. Tidak bisa menggesek uang. Tuan Tran, ini semua adalah kesalahpahaman. Kartumu ini terlalu berkelas. Mesin pos kami tidak dapat diidentifikasi. Tunggu sebentar, aku akan menanganinya untukmu sendiri sebentar lagi. Oke, aku bisa berteman denganmu seperti ini. Porsche baru kami ini akan diberi setengah harga untuk Anda. Apa? Setengah harga? Mobil ini milikmu. Terima kasih, ketua kelas lama. Akulah yang seharusnya berterima kasih. Hari ini tanpamu, saya dipecat oleh Shen Jian itu. Bahkan ditindas. Beruntung bagi Anda, saya bisa mempertahankan pekerjaan saya. Saya dipromosikan menjadi direktur lagi. Jangan katakan itu, ketika saya masih di sekolah. Jika tidak, kamu bantu aku. Aku juga tidak akan bisa masuk sekolah menengah. Bagaimana kabar Uyen Tan? Apakah kalian sudah menikah? Tahun itu dia adalah ratu kecantikan di sekolah itu. Saya ingat ada banyak anak kaya yang mengejarnya. Anak kami sudah duduk di bangku sekolah dasar. Benar-benar, Uyen Tan memang tidak salah memilih. Benar, besok kelas kita akan bertemu. Saya ingin tahu apakah Bos Tran punya waktu untuk pergi? Mungkin, aku sudah lama tidak bertemu kalian. Saya membawa Uyen Tan bersamaku. Kami datang bersama. Oke, sampai berjumpa lagi.